Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bersama kita yang ada pagi hari ini, kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang memuji Tuhan. Mari kita mau masuk ke dalam gerbang. Ya. Kita pujikan Tuhan. Mari masuk ke gerbang.
boleh terkejarkan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin beri serupa dengan Engkau adanya. Yaitu pujian yang kami naikkan, yaitu persembahan yang boleh bukakan akan hati Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, berkati hamba-hamba yang sudah melayani, dan saatnya kami bersedia seperti Maria rohani yang duduk di bawah ini, siap mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang bisa membukakan kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu sebentar, yang Kau pakai untuk berkat di dalam tangan firman daripada Tuhan. Urapan Roh Kudus secara khusus mengurapi hamba-Mu, agar dia menjadi Tuhan Allah Tuhan telah menyampaikan isi hati daripada Engkau. Urapi kami semuanya, akan lebih lagi memahami setiap kehendak Tuhan, dan ajarkanlah setiap firman itu di dalam kehidupan kami. Percaya Engkau sudah memutuskan ruangan ini, Kau sentuhkan setiap hati kami masing-masing yang percaya. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sambut kebenaran firman pada saat ini. Kesempatan pagi hari ini, saudara kita yang ada, kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita mau bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka dalam pembacaan pertama Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya undang kita untuk berdiri bersama, kita membaca bersama Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Judulnya Siapa yang berbahagia? Ya. Ketika Yesus masih berbicara, terseru seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Tema saat ini saya judul seperti berikutnya, siapa yang berbahagia? Bagaimana apa bahagia itu menurut konsep firman Tuhan ya? Setiap manusia yang memiliki cara pandang tersebut. Apa bahagia itu? Di antara yang mengatakan kalau bahagia itu happy, senang ya, sukacita, atau bahagia itu kalau makmur, diberkati. Dan ada seorang motivator dari berkata, janganlah mencemburui kebahagiaan orang lain, sebab kita tidak tentang semua apa yang dia jalani. Memang benar ya, manusia ini mungkin banyak pengalamannya ya, berbagai pengalaman, bahkan banyak pergumulan yang satu sama lain berbeda yang kita mungkin tidak memahami ya, dan sudut kita ini terbatas. Kita kembali ke ini ya, ketika Yesus sedang berkata-kata dengan hikmatnya ya, dan kuasa yang begitu mungkin mempesona bagi saat itu orang-orang sedang mendengarnya. Ada seorang perempuan tiba-tiba mungkin terusik ya, wah kok luar biasa ya, Tuhan ini bisa berkhotbah berkata dengan enak, dengan seperti penuh kuasa ya, sehingga dia dalam lamunannya dia berkata, berbahagia yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Padahal bahkan bagaimana pergumulan ibu ini ya, Maria, ibu Yesus, kalau ia harus mengandung yang melahirkan bagi Yesus ya, dimana Maria ini adalah seorang yang masa saat itu dia masih statusnya bertunangan dengan Yusuf, kemudian menerima kabar dari
malaikat Gabriel, dia harus mengandung benih dari Paulus, bahkan dia harus terpaksa mengungsi ke Mesir karena Herodes sedang membunuh bayinya. Tahukah perempuan ini tentang kesulitan yang Maria hadapi ya? Dan dia tidak tahu ya bagaimana proses dari semuanya yang harus dijalani, yang harus ditaati oleh Maria ya. Jadi tidak heran kalau Yesus mengatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dan memeliharanya. Maria adalah seorang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Dia percaya, dia taat akan firman Tuhan ya. Dia mau menjalankan apa yang malaikat Gabriel sampaikan itu ya, sehingga dia berbahagia ya. Harus mungkin kita kalau hidup pada waktu itu ya, dia harus kembali ada sensus itu ya, saat mengandung harus naik di punggung keledai, nggak naik mobil ya. Saat itu tidak ada, pasti amat sakit ya sambil mengandung besar dan harus sampai di kota itu tidak ada tidak ada tempat, harus masih mencari ya. Jadi banyak sekali perjalanan yang mungkin sangat sulit yang harus dihadapi. Tapi dia taat, dia percaya ya, dia mendengarkan firman Tuhan, dia melakukannya. Itu yang dikatakan Tuhan ya, yang berbahagialah mereka yang taat akan firman Tuhan, karena itu akan ada hasilnya. Kata bahagia yang dipakai dalam Lukas ini adalah diberkati ya, yang artinya lebih. Jadi yang lebih diberkati ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Secara umum mungkin standar bahagia jika kita baca dalam Mazmur 144 ayat 12 sampai 15. Mazmur 144 ayat 12 sampai 15. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kalau kita baca di sini secara umum, bahagia di sini ada apa aja? Berkat apa? Berkat keluarga ya, anak-anak, lelaki, perempuan, semuanya tumbuh besar, mungkin tumbuh dengan baik, dewasa, menjadi harapan orang tuanya. Lalu kemudian juga apa? Berkat ekonomi, kecukupan ya. Di ayat 13, gudang-gudang penuh, mengeluarkan aneka ragam barang, banyak ternak, beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang. Ya, itu ekonomi yang sangat berkecukupan. Juga apa? Mungkin berkat keamanan, pemeliharaan. Di ayat 14, tidak ada keguguran, tidak ada kegagalan, tidak ada jeritan. Secara umum memang itu yang diharapkan oleh setiap manusia ya. Apa? Berkat keluarga, ekonomi, keamanan. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu diminta karena nama Kristus, sebab roh pemilihan yaitu roh Allah ada padamu. Lalu dalam Yakobus 1 ayat 2, berbahagialah jika kita jatuh dalam berbagai pencobaan di hadapan kita berbagai, tapi Yesus juga memuji dia ya. Lukas 6 ayat 22 juga termasuk dibenci karena Yesus termasuk golongan orang yang diberkati. Jadi konsep
bagian menurut firman Tuhan ini sangat luas ya, tidak hanya berkat materi saja, tapi yang disebut berbahagia ini juga saat kita mungkin dimisah karena nama Yesus, karena kita membela nama Tuhan Yesus ya, saat kita mungkin jatuh di dalam pencobaan, saat kita harus mungkin mengalami banyak persoalan, karena kita harus taat akan firman Tuhan, jadi kita harus menderita, itu pun juga bisa disebut berbahagia. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 3, berbunyi, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi di sini ada tidak hanya berbahagialah yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan ya. Menuruti firman Tuhan ini adalah suatu tindakan yang mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Meskipun mungkin bertentangan dengan pikiran atau logika manusia, tapi kita harus apa? Kita harus taat. Sama seperti Ibu Maria ya. Mungkin secara akal manusia, saya ini loh masih bertunangan, saya ini loh belum ada hubungan dengan calon suami saya, tapi kok bisa mengandung, tidak dimasuk akal ya. Tapi karena Maria ini melakukan ya, dia taat pada Tuhan dan akhirnya dia pun menjadi apa? Disebut wanita yang berbahagia ya, karena dia mendengarkan menaati apa yang firman Tuhan katakan. Itulah yang berbahagia ya, bahkan malah lebih berbahagia, lebih diberkati. Jadi kita hari ini tidak hanya belajar tentang bahagia secara materi saja, tetapi lebih luas lagi dalam firman Tuhan. Seorang pasti ingin hidup bahagia ya, siapapun juga berhak untuk merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan banyak orang mencari bagaimana sih hidup bahagia ini ya, mungkin dunia menawarkan sejuta cara mendapatkan kebahagiaan. Namun alangkah luar biasanya kalau firman Tuhan ada cara yang seperti ada cara juga ya bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Di sini ada 6 hal yang bisa kita pelajari, yaitu pertama adalah menerima diri sendiri. Apa artinya ini? Menerima diri sendiri. Belajarlah kita untuk apa? Menerima diri kita sendiri ya, mencintai diri kita dengan semua kekuatan kita, mungkin kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan yang ada di dalam kita ya. Jadi kita harus apa? Menerima. Mungkin memang kita lahir di lingkungan keluarga yang masih di bawah, kita harus apa? Mencintai diri kita ya, menghargai diri kita. Jadi menghargai diri sendiri bukan hanya karena berhasil atau karena uang kita banyak atau pendidikan kita tinggi ya, tapi kita harus apa? Lebih bisa menerima diri kita dan menghargai diri kita ya, karena Tuhan sudah menciptakan kita seperti dalam Efesus 2 ayat 10 ya. Bila kita baca dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dalam firman Tuhan menyatakan apa? Kita ini buatan Allah, made in God. Seharusnya itu yang menjadi kekuatan di dalam diri kita ya. Kita punya label yang terjamin dan punya standar yang tinggi. Ciptaan Tuhan yang sempurna, tidak ada yang palsu dan bahkan tiruan yang kalau hari ini kita mungkin merasa kita rendah, kita merasa kita ini loh merasa kurang ya.
Tapi kita harus apa? Ingat ya, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Tuhan telah melahirkan kita, pasti ada suatu pekerjaan yang telah Tuhan persiapkan dalam hidup kita ya. Jadi kita harus apa? Menghargai siapa pencipta kita. Percaya kalau kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik, do the best, lakukan segala sesuatu dengan baik, karena kita ada dalam Tuhan dan kita sempurna di mata Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dari awal penciptaan manusia sudah yang paling spesial Tuhan ciptakan ya. Dari semua ciptaan Tuhan hanya manusia yang digambar dengan Allah. Jadi tak perlu kita malu takut karena mungkin kekurangan kita, fisik kita yang tidak sempurna di mata manusia, tapi kita sempurna di mata Tuhan ya. Jangan kita pernah juga menghina mungkin pengolok utama manusia kita ya. Kalau ketika kita melakukan hal itu ya, menghina pengolok utama manusia, mungkin teman kita, berarti apa? Kita menghina pencipta kita ya, yaitu Tuhan. Jadi agar kita bisa mempunyai cara pandang bahagia, yaitu menerima diri sendiri terlebih dahulu ya. Ini banyak kekurangan, mungkin kok saya ini tidak diciptakan fisik yang cantik atau mungkin yang ganteng. Mari kita belajar, oh ya, memang Tuhan menciptakan saya seperti ini ya. Kita harus menghargai, dan meskipun kita mungkin jelek-jelek, tapi kita pandai di dalam hal yang lain, mungkin ada skill yang belum tentu yang cantik itu bisa, mungkin belum tentu yang ganteng itu bisa, ataupun juga dalam ekonomi ya, kok dia bisa punya mobil, atau kita bisa mempunyai rumah mewah. Kita apa? Janganlah tapi kita apa? Jinjur, waduh, kok saya tidak lahir di situ ya, di keluarga saya. Tapi kita harus apa? Tetap menerima diri kita. Oh ya, puji Tuhan, bersyukur saya dilahirkan di keluarga ini untuk apa? Menjadi berkat, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang baik. Jadi di mata Tuhan itu baik yang kaya miskin semuanya baik sempurna di mata Tuhan ya. Lalu yang kedua, cara pandang berbahagia dalam Tuhan yaitu adalah apa? Memaafkan. Forgive. Dalam hidup ini ada kalanya waktu tersulit itu adalah apa? Sering terjadi konflik ya, dengan orang lain, bahkan dengan orang terdekat. Ketika mungkin konflik itu, pertengkaran itu terjadi, banyak orang mengambil jalan sendiri dan melupakan tanpa ada penyelesaian. Kalau kita mungkin ada konflik ya dengan teman kita, bahkan mungkin sahabat kita ya, lalu kita apa? Wah, saya tidak mau berteman lagi ya, memutuskan untuk pergi ke anak kecil jiwa ya. Sebenarnya ini apa? Tidak akan membuat apa? Hidup kita bahagia, tenang ya. Malah kita kepikiran, mungkin kita bernostalgia ya, dulu padahal aku ini loh dekat, dulu kita main bersama, tapi kok karena hal sepele maka jadi jauh, jadi apa? Pasti itu akan membuat kita kepikiran ya, tidak tenang. Yang harus kita lakukan adalah apa? Memaafkan orang lain ya, memaafkan teman kita atau sahabat kita. Sebenarnya memaafkan orang lain ini seperti ibarat kita apa? Memberi hadiah untuk diri kita sendiri ya, bahkan untuk orang lain. Karena dengan memaafkan, selain kita ada kebahagiaan, ada kesenangan, kita juga apa? Melakukan firman Tuhan supaya angin maaf dan hembusannya menghapus semua tulisan kepercayaan di puisi ya. Kalau orang jatuh cinta lalu disakiti, tuliskan di atas pasir, nanti di sama angin akan dihapus. Jadi ketika orang lain melakukan kebaikan yang luar biasa, pahala itu dimana? Dibantu hatimu.
agar tak pernah hilang sekalipun. Berapa kali kita harus memaafkan teman kita atau sahabat kita yang sering kali kita menyakiti? Dalam Matius 18 ayat 21, murid Tuhan Yesus Petrus pernah bertanya ya kepada Yesus di situ, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepada yang bukan, aku berkatamu kepadamu bukan sampai 7 kali, tapi sampai apa? 70 kali 7. Nah, jadi di sini bukan fokus pada angka, melainkan angkanya ya 7. Oh berarti dihitung ya, kamu sudah salah kepada saya berapa kali ya? Ini katanya harus sampai 70 kali 7 kali. Nah, berarti 70 kali 7 kali. Kalau 70 kali 7 490 ya. Namun di sini jangan tidak ada limitnya. Dan ini harus menjadi apa? Gaya hidup kita sebagai orang Kristen ya. Selagi kita masih hidup di dunia setiap hari, mesti ada hal apa yang menjengkelkan, bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tetap apa? Rendah hati dan memaafkan orang lain. Bahkan di dalam Matius 11 ayat 25, di situ selain Tuhan mengajarkan sampai berapa kali, itu juga Tuhan apa? Jika kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi dalam firman Tuhan ini selain Tuhan mengajarkan harus mengampuni juga, kenapa? Supaya Bapa di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita ya. Secara kita tidak sadari kita juga seringkali mendugakan Tuhan, seringkali mendugakan Roh Kudus ya. Nah, kalau kita menyakiti orang lain berarti kita apa? Mungkin ada kesalahan ya, kita juga harus minta ampun kepada Tuhan ya. Jangan kita suka-suka untuk memaafkan, jangan kita rendah hati untuk meminta maaf ya. Memaafkan merupakan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen ya, karena Bapa di surga sudah lebih dulu mengampuni kita. Memaafkan penuh ketulusan dari dalam hati, bukan sekedar ucapan oh sorry ya. Kalau anak kecil mungkin kayak sorry, tapi setelah itu ya main lagi. Nah, si anak kecil itu loh, kalau dia bertengkar sebentar sudah baikan selesai sudah bersama-sama ya. Kita pun sebagai orang dewasa juga ya, mungkin ada kesalahan teman-teman kita juga apa? Jangan sungkan untuk apa? Untuk mungkin meminta maaf dan juga apa? Memaafkan. Itu yang Tuhan perintahkan ya, dengan hati yang tulus mengampuni. Kita harus memaafkan. Lalu yang ketiga, selain tadi menerima diri sendiri, memaafkan, bahagia itu apa? Yaitu berhenti khawatir, stop worry. Banyak orang hanya hidupnya dalam rasa apa? Cemas, khawatir mengenai apa yang belum terjadi, sering takut dan tidak tahu apa yang ditakuti ya. Apalagi di dalam masa pandemi ini ya, corona ini, kita bahkan tidak tahu ya. Pandemi ini di awal tahun bulan Maret ya, langsung ada pengumuman sekolah diliburkan, lalu kegiatan-kegiatan kantor WFH, lalu tempat ibadah tidak diperbolehkan ya. Jadi semua ya khawatir ya, aduh gimana ini sekolah anak saya nanti menjadi tingkat yang lebih tinggi, khawatir ya, ada kekhawatiran, ada kecemasan ya, sehingga orang seperti ini apa? Tidak bisa menikmati hidupnya ya, dan melupakan arti kebahagiaan ya. Tidak, cerita hidup ini tidak ada yang selalu berjalan dengan mulus ya. Terkadang ada badai hidup, pergumulan dan tantangan buat kita ya. Jangan itu membuat kita apa? Takut, khawatir, bahkan iman kita mulai rendah ya, semangat dikurang atau tidak punya pengharapan. Mari kita apa? Berpengharapan kepada Tuhan. Di
Di dalam Mazmur pasal 55 ayat 23, ini janji Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini janji Tuhan ya. Serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan. Bila kita berhenti khawatir, kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan apa berjanji akan memelihara kita ya. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah ya. Mungkin khawatir tentang pekerjaan kita yang karena pandemi ini ada yang harus pendapatannya berkurang, mungkin ada yang dirumahkan, membuat kita khawatir ya. Tapi saat kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan ya. Banyak kesaksian yang saya dengar ya di internet itu, ada yang bilang saat harus diberhentikan ya, dirumahkan karena perusahaannya tidak bisa lagi menggaji karyawannya ya. Dia sangat khawatir, lalu dia mengikuti mesbah doa itu. Dia katakan, Tuhan kerjakanlah sesuatu dalam diriku, apa yang harus dibuat untuk kelanjutan ekonomi di dalam keluarganya ya. Akhirnya apa? Dia membuat masakan ayam goreng, itu ayam goreng ya. Lalu di statusnya ya, banyak yang pesan ya. Bahkan dalam 1 bulan dia harus memasak sampai berapa ratus kilo gitu ya. Bahkan hasil yang didapatkannya itu pun lebih dari cukup ya saat dia penghasilan dia bekerja ya. Itu semua apa? Karena dia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan ya. Tuhan memelihara semua kebutuhan anak-anaknya ya, tidak pernah ditinggalkan. Mungkin juga di dalam pasangan hidup yang tidak kunjung datang. Ini pemuda ya, kita percaya ya, pasti apa? Suatu saat Tuhan akan mempertemukan pasangan hidup yang sesuai ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan khawatir ya anak muda. Kalau tiba saatnya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pokoknya kita menyerahkan segala khawatir kita. Lalu mungkin sakit penyakit juga kita khawatir kok tidak sembuh-sembuh. Saya khawatir ini mungkin terkena corona, tapi kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Dan masih mungkin banyak kekhawatiran yang selalu menghampiri pikiran kita setiap harinya ya. Tapi Tuhan mengatakan serahkan, surrender ya kepada Tuhan. Berarti serahkan semuanya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Seperti Matius pasal 6 ayat 26, di mana itu pandanglah burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan menumbuh, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kita jauh lebih burung-burung itu? Jadi Tuhan akan memberikan apa? Pertumbuhan. Kalau Tuhan bisa memberikan burung-burung di langit itu tidak ada bersedia makan, tapi dia masih bisa hidup dalam pelihara ya. Apalagi kita sebagai anak-anaknya yang percaya Tuhan pasti akan memeliharanya ya. Sebab kita adalah spesial di mata Tuhan. Jadi perlukah kita khawatir? Tuhan memberikan kita kehidupan, percayalah bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Lalu yang keempat adalah bahagia itu adalah apa? Memberi. Memberi bukan saja ketika kita menerima dulu baru membalas. Mungkin kita agak dikasih, wes nggak usah saya ngasih. Nah, tidak ya, tapi kita harus apa? Memberi itu bukan menerima dulu ya baru membalas, tapi memberi itu adalah kita harus apa? Karena Tuhan sudah memberkati kita ya, kita harus juga menolong orang lain ya. Mungkin karena kita cukup ya, kita
menghargai orang lain dan kita harus memberi ya orang lain ya. Jadi tidak selamanya kita ini memberi kalau sudah diberi itu lebih dahulu ya. Tangan tidak harus selalu di bawah, tapi cobalah kita melatih diri kita untuk selalu tangan di atas ya. Memberi merupakan hal spesial yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti Jabir Musafat ya, di dalam kekurangannya dia hanya segera mungkin tepung beras ya, tapi dia harus apa? Membuat roti untuk Nabi Elia ya. Dan ternyata apa? Berkat mengalir ya, banyak berkat mengalir dia harus dia memperoleh minyak yang banyak ya, sehingga dia bisa menjual dan dia tidak lagi berkurang ya. Jadi memberi ini bukan hanya berbicara tentang materi juga, tapi memberi mungkin tenaga kita, pikiran kita. Mari kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan dan untuk sekeliling kita ya. Memberi ini dengan kerelaan hati yang Tuhan mau, bukan karena terpaksa atau unsur lain. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Tuhan ingin kita memberi dengan kerelaan hati, bukan karena ya, terpaksa aku masih enggak ya. Tapi Tuhan ingin apa? Pribadi kita ya, memang kita sangat tulus untuk memberi kepada orang lain ya. Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya yang memberi apa? Dengan sukacita. Memberi tidak harus mungkin semua orang lain ketahui ya, kita tunjukkan ini loh, saya sudah memberi si A, si B ya. Cukup antara kita dan Tuhan saja yang tahu ya apa yang kita berikan buat orang lain. Berapa banyak orang ketika tahu ya memberi supaya dilihat orang kita ini orang hebat ya, itu bukan prinsip memberi yang benar ya. Karena kita memberi dan hanya Tuhan yang tahu, percaya bahwa Tuhan akan apa? Perhitungkan setiap apa yang kita beri buat orang lain tanpa harus yang lain tahu ya. Dalam Matius 6 ayat 3 sampai 4 itu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu janji Tuhan yang telah dituliskan ya, mengajarkan kepada kita ketika kita memberi, kita juga menerima dari setiap apa yang kita beri, dan apa itu yang kita terima adalah berkat rohani. Lalu yang kelima adalah bahagia itu adalah mengasihi. Mengasihi adalah sumber kehidupan ya, yang mengantarkan kita untuk membuat hal-hal yang positif. Tidak semua orang bisa mengasihi dengan cara yang benar. Selalu ada motivasi orang untuk memulai mengasihi ya, baik itu motivasi yang benar maupun yang salah. Terlebih mengasihi untuk orang yang tidak pernah berbuat baik, dengan kita sangatlah sulit kita kasih ya. Mengasihi yang benar adalah kita harus sabar mengasihi diri sendiri dengan benar, dan juga kita mengasihi saudara kita yang lain ya, selagi kita mempunyai kesempatan. Dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40, Tuhan ajarkan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mencintai dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita, yaitu hukum pertama adalah mengasihi Tuhan. Karena ketika kita tahu mengasihi Tuhan yang tak terlihat, sangat berdampak juga kita mengasihi sesama kita
kita yang jelas ada bersama dengan kita ya. Bahkan Tuhan mengajarkan apa? Dan Lukas ayat 6 sampai 7, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Pasti ayat ini, loh Tuhan, itu musuh kok harus aku kasih. Nah, pasti ada apa rasa benci ya. Tapi Tuhan ingatkan kan, kalau kamu benci sama dia, kamu apa? Tidak bahagia ya. Tuhan ingin apa? Kita mengasihi seperti yang diajarkan tadi apa? Memaafkan. Nah, dasarnya dari apa? Kasih. Jadi tetaplah berbuat baik dan kasihi semua orang tanpa terkecualian. Sudah 5 yang kita pelajari adalah cara pandang bahagia adalah menerima diri sendiri, lalu memaafkan, kemudian berhenti khawatir, kemudian memberi kasih, dan yang paling akhir adalah apa? Bersyukur. Bersyukur ini adalah kunci kebahagiaan. Dalam keadaan apapun yang tidak baik, kita harus apa? Tetap bersyukur. Sebab segala sesuatu itu ada masanya ya. Dengan bersyukur akan dalam hidup kita ya, mengerti apa? Sinyal positif dalam hidup kita. Jangan lihat orang yang ada di atas kita ya. Ketika kita tidak mengucap syukur, tapi coba kita lihat di bawah ada begitu banyak orang yang jauh dari apa yang kita punyai sekarang sebenarnya ya. Jadi lakukanlah hal yang sederhana ya. Kita bersyukur, kita tetap mengucapkan syukur ya, meskipun di dalam kekurangan ya, kita harus apa? Belajar mencukupkan diri dari dalam segala keadaan ya. Jadi bahagia itu sederhana ya. Yang paling penting di sini adalah bersyukur. Cukupkanlah dengan apa yang kita ada saat ini ya. Maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Tidak hanya materi berkat ekonomi atau hal pemeliharaan ya, tapi apa? Bersyukur kepada Tuhan dan menaati firman Tuhan yang belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam suka dan duka tetap bersyukur. Bukan di saat kita sehat saja kita bersyukur. Ketika sakit pun kita harus bersyukur. Karena dengan sakit dan dengan keadaan kita tidak berdaya di tempat itu ya, itu mengajarkan kita lebih bergantung sama Tuhan dengan kelemahan fisik kita ya. Di saat mungkin kita juga belum mendapatkan pekerjaan yang terbaik, di saat kita masih menganggur, kita juga perlu bersyukur karena Tuhan ingin melatih menunggu waktu dan pekerjaan yang jauh lebih baik dari Tuhan. Juga bahkan saat kita belum punya pasangan hidup, bersyukur di saat menunggu jodoh pun ya, Tuhan lagi memilih Jadi kalau jodohnya masih panjang, Tuhan ini bingung memilih ya, merancang pasangan yang terbaik buat kita kelak. Jangan kita berhenti itu ya, berserah kepada Tuhan ya. Tenang, Tuhan ini masih memproses ya. Jadi keadaan baik kita harus bersyukur. Itu akan membuat kita hidup kita berpikiran positif dan kita bisa tetap berbahagia. Kita tidak perlu lagi mencemburui kebahagiaan orang lain ya, karena semua kebahagiaan yang diterima oleh orang lain semuanya ada proses. Kita pun juga yang kita akan bahagia juga perlu proses dari Tuhan. Dalam ayat terakhir Yesaya 48 ayat 18, sampai 19.
Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Nah Tuhan, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kita bahagia adalah memperhatikan perintah Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan baik tadi yang kita dapat ya, kita menghargai diri kita, mengenal diri kita tidak perlu khawatir, kita dengan apa yang kita ada, kita mampu memberi seperti seorang janda dalam persembahan yang hanya 2 peser setengah itu yang dia punya, itu juga akan bisa menyebabkan hati Tuhan yang ayo kita juga dengan apa? Dengan kasih, dan terakhir adalah dengan bersyukur, menunjukkan diri apa yang kita punya, dan berkat janji Tuhan adalah damai sejahtera, sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah ya, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bahkan itu sampai keturunan kita, sampai anak cucu kita, Tuhan tetap memeliharanya. Nama Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Siapa yang berbahagia adalah anak-anak Tuhan yang mau menuruti, memperhatikan, melakukan agar firman Tuhan. Dan kita dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak perlu melihat orang lain. Mari kita lakukan hal sederhana yang mungkin dalam sepanjang hari ini, sebelum kita tidur, kita ambil kertas atau kita ingat sambil berdoa, oh ya Tuhan, Kau sudah melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupku ya. Sepanjang hari kenyataan Tuhan yang berdoa. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Lalu dalam Yakobus 1 ayat 2, berbahagialah jika kita jatuh dalam berbagai pencobaan di hadapan kita, tapi Yesus juga memuji dia ya. Lukas 6 ayat 22 juga termasuk dibenci karena Yesus termasuk golongan orang yang diberkati. Jadi konsep bahagia menurut firman Tuhan ini sangat luas ya, tidak hanya berkat materi saja, tapi yang disebut berbahagia ini juga saat kita mungkin dinista karena nama Yesus, karena kita membela nama Tuhan Yesus ya, saat kita mungkin jatuh di dalam pencobaan, saat kita harus mungkin mengalami banyak persoalan, karena kita harus taat akan firman Tuhan, jadi kita harus menderita, itu pun juga bisa disebut berbahagia. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 3, berbunyi, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi di sini ada 3 hal yang berbahagialah yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menuruti firman Tuhan ya. Menuruti firman Tuhan ini adalah suatu tindakan yang mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Meskipun mungkin bertentangan dengan pikiran
pikiran atau logika manusia, tapi kita harus apa? Kita harus taat, sama seperti Ibu Maria ya. Mungkin secara akal manusia, saya ini loh masih bertunangan, saya ini loh belum ada hubungan dengan calon suami saya, tapi kok bisa mengandung, tidak dimasuk akal ya. Tapi karena Maria ini melakukan ya, dia taat pada Tuhan, dan akhirnya dia pun menjadi apa? Disebut wanita yang berbahagia ya, karena dia mendengarkan menaati apa yang firman Tuhan katakan. Itulah yang berbahagia ya, bahkan malah lebih berbahagia, lebih diberkati. Jadi kita hari ini tidak hanya belajar tentang bahagia secara materi saja, tetapi lebih luas lagi dalam firman Tuhan. Seorang pasti ingin hidup bahagia ya, siapapun juga berhak untuk merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan banyak orang mencari bagaimana sih hidup bahagia ini ya. Mungkin dunia menawarkan sejuta cara mendapatkan kebahagiaan, namun alangkah luar biasanya kalau firman Tuhan ada cara yang seperti ada cara juga ya bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Di sini ada 6 hal yang bisa kita pelajari, yaitu pertama adalah menerima diri sendiri. Apa artinya ini? Menerima diri sendiri. Belajarlah kita untuk apa? Menerima diri kita sendiri ya, mencintai diri kita dengan semua kekuatan kita. Mungkin kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan yang ada di dalam kita ya. Jadi kita harus apa? Menerima. Mungkin memang kita lahir di lingkungan keluarga yang masih di bawah. Kita harus apa? Mencintai diri kita ya, menghargai diri kita. Jadi menghargai diri sendiri bukan hanya karena berhasil atau karena uang kita banyak atau pendidikan kita tinggi ya, tapi kita harus apa? Lebih bisa menerima diri kita dan menghargai diri kita ya, karena Tuhan sudah menciptakan kita seperti dalam Efesus 2 ayat 10 ya. Bila kita baca dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dalam firman Tuhan menyatakan apa? Kita ini buatan Allah, made in God. Seharusnya itu yang menjadi kekuatan di dalam diri kita ya. Kita punya label yang terjamin dan punya standar yang tinggi. Ciptaan Tuhan yang sempurna, tidak ada yang palsu dan bahkan tiruan yang hari ini kita mungkin merasa kita rendah, kita merasa kita ini loh merasa kurang ya. Tapi kita harus apa? Ingat ya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Tuhan telah melahirkan kita, pasti ada suatu pekerjaan yang telah Tuhan persiapkan dalam hidup kita ya. Jadi kita harus apa? Menghargai siapa pencipta kita. Percaya kalau kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik, do the best, lakukan segala sesuatu dengan baik, karena kita ada dalam Tuhan dan kita sempurna di mata Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dari awal penciptaan manusia sudah yang paling spesial Tuhan ciptakan ya. Dari semua ciptaan Tuhan hanya manusia yang digambar dengan Allah. Jadi tak perlu kita malu takut karena mungkin kekurangan kita, fisik kita yang tidak sempurna di mata manusia, tapi kita sempurna di mata Tuhan ya. Jangan kita pernah juga menghina, mungkin mengolok utama manusia kita ya. Kalau
menghina menolak sama manusia, mungkin teman kita, berarti apa? Kita menghina pencipta kita yaitu Tuhan. Jadi agar kita bisa mempunyai cara pandang bahagia, yaitu menerima diri sendiri terlebih dahulu yang banyak kekurangan. Mungkin kok saya ini tidak diciptakan fisik yang cantik atau mungkin yang ganteng. Mari kita belajar, oh ya memang Tuhan menciptakan saya seperti ini ya. Kita harus menghargai, dan meskipun kita mungkin jelek-jelek, tapi kita pandai mungkin dalam hal yang lain, mungkin ada skill yang belum tentu yang cantik itu bisa, mungkin belum tentu yang ganteng itu bisa, ataupun juga dalam ekonomi ya, kok dia bisa punya mobil, atau kita bisa mempunyai rumah mewah. Kita apa? Janganlah sampai kita jinjur, waduh kok saya tidak lahir di situ ya, di keluarga kaya. Tapi kita harus tetap menerima diri kita. Oh ya, puji Tuhan, bersyukur saya dilahirkan di keluarga ini untuk menjadi berkat, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang baik. Jadi di mata Tuhan itu baik yang kaya miskin semuanya sempurna di mata Tuhan ya. Lalu yang kedua, cara pandang berbahagia dalam Tuhan yaitu adalah memaafkan. Forget. Dalam hidup ini ada kalanya waktu tersulit itu adalah sering terjadi konflik ya, dengan orang lain, bahkan dengan orang terdekat. Ketika mungkin konflik itu, pertengkaran itu terjadi, banyak orang mengambil jalan sendiri dan melupakan tanpa ada penyelesaian. Kalau kita mungkin ada konflik ya dengan teman kita, bahkan mungkin sahabat kita ya, lalu kita saya tidak mau berteman lagi ya, memutuskan untuk pergi. Kalau anak kecil jiwa ya, sebenarnya ini tidak akan membuat hidup kita bahagia, tenang ya. Malah kita kepikiran, mungkin kita bernostalgia, ya dulu padahal aku ini loh dekat, dulu kita main bersama, tapi kok karena hal sepele maka jadi jauh. Jadi pasti itu akan membuat kita kepikiran ya, tidak tenang. Yang harus kita lakukan adalah memaafkan orang lain ya, memaafkan teman kita atau sahabat kita. Sebenarnya memaafkan orang lain ini seperti ibarat kita memberi hadiah untuk diri kita sendiri ya, bahkan untuk orang lain. Karena dengan memaafkan, selain kita ada kebahagiaan, ada kesenangan, kita juga melakukan firman Tuhan supaya angin maaf dan hembusannya menghapus semua tulisan kepergian dari di puisi ya. Kalau orang jatuh cinta lalu disakiti, tuliskan di atas pasir, nanti di sama angin akan dihapus. Jadi ketika orang lain melakukan kebaikan yang luar biasa, pahala itu di mana dibantu hatimu agar tak pernah dilakukan itu. Berapa kali kita harus memaafkan teman kita atau sahabat kita yang sering kali kita menyakiti? Dalam Matius 18 ayat 21, murid Tuhan Yesus Petrus pernah bertanya ya kepada Yesus di situ, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepada yang bukan, aku berkatamu kepadamu bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7. Jadi di sini bukan fokus pada angka, melainkan angkanya ya 7. Oh berarti dihitung ya, kamu sudah salah kepada saya berapa kali ya? Ini katanya harus sampai 70 kali 7 kali. Berarti 70 kali 7 kali. Kalau 70 kali 7 490 ya. Namun di sini dibicarakan tidak ada limitnya. Dan ini harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen ya. Selagi kita masih hidup di dunia, setiap hari mesti ada hal yang menjengkelkan, bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tetap
rendah hati dan memaafkan orang lain. Bahkan di dalam Markus 11 ayat 25, di situ selain Tuhan mengajarkan sampai berapa kali, di situ juga Tuhan apa? Jika kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi dalam firman Tuhan ini selain Tuhan mengajarkan harus mengampuni juga, kenapa? Supaya Bapa di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita ya. Secara kita tidak sadari kita juga seringkali mendugakan Tuhan, seringkali mendugakan Roh Kudus ya. Nah, kalau kita menyakiti orang lain berarti kita apa? Mungkin ada kesalahan ya, kita juga harus minta ampun kepada Tuhan ya. Jangan kita suka-suka untuk memaafkan, bahkan kita rendah hati untuk meminta maaf ya. Memaafkan merupakan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen ya, karena Bapa di surga sudah lebih dulu mengampuni kita. Memaafkan penuh ketulusan dari dalam hati, bukan sekedar ucapan oh sorry ya. Kalau anak kecil mungkin kayak sorry, tapi setelah itu ya main lagi. Si anak kecil itu loh, kalau dia bertengkar sebentar sudah baikan selesai dengan bersama-sama ya. Kita pun sebagai orang dewasa juga ya, mungkin ada kesalahan teman-teman kita juga apa? Jangan suka untuk apa? Untuk mungkin meminta maaf dan juga apa? Memaafkan. Itu yang Tuhan perintahkan ya, dengan hati yang tulus mengampuni. Kita harus memaafkan. Lalu yang ketiga, selain tadi menerima diri sendiri, memaafkan, bahagia itu apa? Yaitu berhenti khawatir, stop worry. Banyak orang hanya hidupnya dalam rasa cemas, khawatir mengenai apa yang belum terjadi, sering takut dan tidak tahu apa yang ditakuti ya. Apalagi di dalam masa pandemi ini ya, corona ini, kita bahkan tidak tahu ya. Pandemi ini di awal tahun bulan Maret ya, langsung ada pengumuman sekolah diliburkan, lalu kegiatan-kegiatan kantor WFH, lalu tempat ibadah tidak diperbolehkan ya. Jadi semua cemas ya, khawatir ya. Waduh, gimana ini sekolah anak saya nanti menjadi tingkat yang lebih tinggi, khawatir ya, ada kekhawatiran, ada kecemasan ya, sehingga orang seperti ini apa? Tidak bisa menikmati hidupnya ya, dan melupakan arti kebahagiaan ya. Tidak, cerita hidup ini tidak ada yang selalu berjalan dengan mulus ya. Terkadang ada badai hidup, pergumulan dan tantangan buat kita ya. Jangan itu membuat kita apa? Takut, khawatir, bahkan iman kita mulai kendor ya, semangat dikurang atau tidak punya pengharapan. Mari kita apa? Berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat 23, ini janji Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini janji Tuhan ya. Serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan. Bila kita berhenti khawatir, kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan apa berjanji akan memelihara kita ya. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah ya. Mungkin khawatir tentang pekerjaan kita yang karena pandemi ini ada yang harus pendapatannya berkurang, mungkin ada yang dirumahkan, membuat kita khawatir ya. Tapi saat kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan ya. Banyak kesaksian yang saya dengar ya di internet itu, ada yang bilang saat harus diberhentikan ya, dirumahkan karena perusahaannya tidak bisa lagi menggaji karyawannya ya.
dia sangat khawatir, lalu dia mengikuti mesbah doa itu, dia katakan, Tuhan kerjakanlah sesuatu dalam diriku, apa yang harus kau buat untuk kelanjutan ekonomi di dalam keluarganya ya. Akhirnya apa? Dia membuat masakan ayam goreng, itu ayam goreng ya. Lalu di update di statusnya ya, banyak yang pesan ya. Bahkan dalam 1 bulan dia harus memasak sampai berapa ratus kilo gitu ya. Bahkan hasil yang didapatkannya itu pun lebih dari cukup ya saat dia penghasilan dia bekerja ya. Itu semua apa? Karena dia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan ya. Tuhan memelihara semua kebutuhan anak-anaknya ya, tidak pernah ditinggalkan. Mungkin juga di dalam pasangan hidup yang tidak kunjung datang. Jadi pemuda ya, kita percaya ya, pasti apa? Suatu saat Tuhan akan mempertemukan pasangan hidup yang sesuai ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan khawatir ya anak muda, kalau tiba saatnya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pokoknya kita apa? Menyerahkan segala khawatir kita. Lalu mungkin sakit penyakit juga kita khawatir kok tidak sembuh-sembuh. Waduh, saya khawatir ini mungkin terkena corona, tapi kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Dan masih mungkin banyak kekhawatiran yang selalu menghampiri pikiran kita setiap harinya ya. Tapi Tuhan mengatakan serahkan, surrender ya kepada Tuhan. Berarti serahkan semuanya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Seperti Matius pasal 6 ayat 26, gimana? Itu pandanglah burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan membelenggu, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu, kita jauh lebih burung-burung itu? Jadi Tuhan akan memberikan apa? Pertumbuhan. Kalau Tuhan bisa memberikan burung-burung di langit itu tidak ada bersedia makan, tapi dia masih bisa hidup dalam pelihara ya. Apalagi kita sebagai anak-anaknya yang percaya Tuhan pasti akan memeliharanya ya. Sebab kita adalah spesial di mata Tuhan. Jadi perlukah kita khawatir? Tuhan memberikan kita kehidupan, percayalah bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Lalu yang keempat adalah bahagia itu adalah apa? Memberi. Memberi bukan saja ketika kita menerima dulu baru membalas. Mungkin kita apa dikasih, wes nggak usah saya ngasih. Nah, tidak ya, tapi kita harus apa? Memberi itu bukan menerima dulu ya baru membalas, tapi memberi itu adalah kita harus apa? Karena Tuhan sudah memberkati kita ya, kita harus juga menolong orang lain ya. Mungkin karena kita cukup ya, kita menghargai orang lain dan kita harus memberi ya orang lain ya. Jadi tidak selamanya kita ini memberi kalau sudah diberi lebih dahulu ya. Tangan tidak harus selalu di bawah, tapi cobalah kita melatih diri kita untuk selalu tangan di atas ya. Memberi merupakan hak spesial yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti Jabir Sahabat ya, di dalam kekurangannya dia hanya segera mungkin tepung beras ya, tapi dia harus apa? Membuat roti untuk Nabi Elia ya. Dan ternyata apa? Berkat mengalir ya, banyak berkat mengalir dia harus dia memperoleh minyak yang banyak ya, sehingga dia bisa menjual dan dia tidak lagi berkurang ya. Jadi memberi ini bukan hanya berbicara tentang materi juga, tapi memberi mungkin tenaga kita, pikiran kita. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan dan untuk sekeliling kita ya. Memberi ini dengan kerelaan hati yang Tuhan mau, bukan karena terpaksa atau unsur lain. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7,
tersembunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Tuhan ingin kita memberi dengan kerelaan hati, bukan karena enggak ya, terus terpaksa aku nanti enggak ya. Tapi Tuhan ingin apa? Pribadi kita ya, memang kita sangat tulus untuk memberi kepada orang lain ya. Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya yang memberi apa? Dengan sukacita. Memberi tidak harus mungkin semua orang lain ketahui ya. Kita tunjukkan itu, saya sudah memberi si A, si B ya. Cukup antara kita dan Tuhan saja yang tahu ya apa yang kita berikan buat orang lain. Berapa banyak orang ketika tahu ya memberi supaya dilihat orang kita ini orang hebat ya, itu bukan prinsip memberi yang benar ya. Karena kita memberi dan hanya Tuhan yang tahu, percaya bahwa Tuhan akan apa? Perhitungkan setiap apa yang kita beri buat orang lain tanpa harus yang lain tahu ya. Dalam Matius 6 ayat 3 sampai 4 itu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu janji Tuhan yang telah dituliskan ya, mengajarkan bahwa kita ketika kita memberi, kita juga menerima dari setiap apa yang kita beri, dan apa itu yang kita terima adalah berkat rohani. Lalu yang kelima adalah bahagia itu adalah mengasihi. Mengasihi adalah sumber kehidupan ya, yang mengantarkan kita untuk membuat hal-hal yang positif. Tidak semua orang bisa mengasihi dengan cara yang benar. Selalu ada motivasi orang untuk memulai mengasihi ya, baik itu motivasi yang benar maupun yang salah. Terlebih mengasihi untuk orang yang tidak pernah berbuat baik, dengan kita sangatlah sulit kita kasih ya. Mengasihi yang benar adalah kita harus mengasihi diri sendiri dengan benar, dan juga kita mengasihi saudara kita yang lain ya, selagi kita mempunyai kesempatan. Dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40, Tuhan ajarkan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mencintai dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita, yaitu hukum pertama adalah mengasihi Tuhan. Karena ketika kita tahu mengasihi Tuhan yang tak terlihat, sangat berdampak juga kita mengasihi sesama kita yang jelas ada bersama dengan kita ya. Bahkan Tuhan mengajarkan apa? Dan Lukas ayat 6 sampai 27, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Arti ayat ini, Tuhan, itu musuh kok harus aku kasih. Nah, pasti ada rasa benci ya. Tapi Tuhan ingatkan kan, kalau kamu benci sama dia, kamu apa? Tidak bahagia ya. Tuhan ingin apa? Kita mengasihi seperti yang diajarkan dia apa? Memaafkan. Nah, dasarnya dari apa? Kasih. Jadi tetaplah berbuat baik dan kasihi semua orang tanpa terkecuali ya. Sudah 5 yang kita pelajari adalah cara pandang bahagia adalah menerima diri sendiri, lalu memaafkan, kemudian berhenti khawatir, kemudian memberi kasih, dan yang paling akhir adalah apa? Bersyukur. Bersyukur ini adalah kunci kebahagiaan. Dalam keadaan apapun yang tidak baik, kita harus apa? Tetap bersyukur. Sebab segala sesuatu itu ada masanya ya. Dengan bersyukur akan dalam hidup kita ya mengerti apa? Sinyal positif dalam
hidup kita. Jangan lihat orang yang ada di atas kita ya. Ketika kita tidak mengucap syukur, tapi coba kita lihat di bawah ada begitu banyak orang yang jauh dari apa yang kita punyai sekarang sebenarnya ya. Jadi lakukanlah hal yang sederhana ya. Kita bersyukur, kita tetap mengucapkan syukur ya, meskipun di dalam kekurangan ya, kita harus belajar mencukupkan diri dari dalam segala keadaan ya. Jadi bahagia itu sederhana ya. Yang paling penting di sini adalah bersyukur. Cukupkanlah dengan apa yang kita ada saat ini ya, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Tidak hanya materi berkat ekonomi atau hal pemeliharaan lain ya, tapi bersyukur kepada Tuhan dan menaati firman Tuhan yang belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam suka dan duka tetap bersyukur. Bukan di saat kita sehat saja kita bersyukur. Ketika sakit pun kita harus bersyukur. Karena dengan sakit dan dengan keadaan kita tidak berdaya di tempat itu ya, itu mengajarkan kita lebih bergantung sama Tuhan dengan kelemahan fisik kita ya. Di saat mungkin kita juga belum mendapatkan pekerjaan yang terbaik, di saat kita masih menganggur, kita juga perlu bersyukur karena Tuhan ingin melatih menunggu waktu dan pekerjaan yang jauh lebih baik dari Tuhan. Juga bahkan saat kita belum punya pasangan hidup, bersyukur. Di saat menunggu jodoh pun ya, Tuhan lagi memilih Jadi kalau jodohnya masih panjang, Tuhan ini bingung memilih ya, merancang pasangan yang terbaik buat kita kelak. Jangan kita berhenti itu ya, berserah kepada Tuhan ya. Tenang, Tuhan ini masih memproses ya. Jadi keadaan baik kita harus bersyukur. Itu akan membuat kita hidup kita berpikiran positif dan kita bisa tetap berbahagia. Kita tidak perlu lagi mencemburui kebahagiaan orang lain ya, karena semua kebahagiaan yang diterima oleh orang lain semuanya ada proses. Kita pun juga yang kita akan bahagia juga perlu proses dari Tuhan. Dalam ayat terakhir Yesaya 48 ayat 18, sampai 19. Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari aku. Nah Tuhan, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kita bahagia adalah memperhatikan perintah Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan baik kita yang kita dapat ya, kita menghargai diri kita, mengenal diri kita tidak perlu khawatir, kita dengan apa yang kita ada, kita mampu memberi seperti seorang janda dalam persembahan ya, hanya 2 peser karena itu yang dia punya, itu juga akan bisa menyebabkan hati Tuhan ya. Lalu kita juga dengan kasih dan terakhir adalah dengan bersyukur, menunjukkan diri apa yang kita punya, dan berkat janji Tuhan adalah damai sejahtera, sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah ya, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
bahkan itu sampai keturunan kita, sampai anak cucu kita. Tuhan tetap memeliharanya. Di nama Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Siapa yang berbahagia adalah anak-anak Tuhan yang mau menuruti, memperhatikan, melakukan agar firman Tuhan. Dan kita dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak perlu melihat orang lain. Mari kita lakukan hal sederhana yang mungkin dalam sepanjang hari ini sebelum kita tidur, kita ambil kertas atau kita ingat sambil berdoa, oh ya Tuhan, Kau sudah melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupku ya. Sepanjang hari kenyataan Tuhan yang berdoa.
Kami berbahagia Tuhan karena Engkau telah menciptakan kami dengan gambar Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Kau tetapkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu tidak hanya memandang yaitu karena berkat-berkat jasmani Tuhan, tapi berkat-berkat rohani ya Tuhan yang perlu kami tumbuhkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami harus menderita karena nama-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami tidak tinggal selamanya di dunia ini, tapi kalau kami akan tinggal bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap menunggu, berserah, menyerahkan kekhawatiran kami di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, Engkau menyediakan hal yang terbaik dan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Meskipun kami harus menunggu dengan waktu yang lama Tuhan, tapi kami tetap mau setia, kami mau tetap sabar menunggu waktu-Mu Tuhan. Karena kami mau menurut taat akan firman-Mu Tuhan. Seperti Maria yang mau melakukan meskipun harus dengan resiko yang tinggi, tapi Kau mengasihi Tuhan, sehingga dia bisa menjadi wanita yang berbahagia, bisa melahirkan Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Juga kami Tuhan, ini ada tanggung jawab yang harus kami pikul Tuhan. Kau tetap kuatkan kami Tuhan. Kami tetap mau memilih Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap bersyukur dengan keadaan apa yang kami alami saat ini Tuhan. Dengan kami tetap bersandar di dalam Engkau. Doa kami Tuhan, setelah kami terus selalu bersyukur karena kami tahu banyak hal yang telah Kau berbuat di dalam kehidupan kami dan semuanya indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya bersama padamu. Doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja Yesus. Haleluya. Amin. Kita berterima kasih Tuhan, kemudian hambanya yang berkasih dan takut Tuhan yang sudah terima kita berkudus cukup dengan kami dan hati layanan kami kami dan terus berdalam kami bangsa layanan hamba-Mu yang melayaninya pada kesempatan yang siap kemudian memberkati di sini dalam nama Tuhan ada yang terima kasih
Biarlah datang serahkan dirinya, tersalib dan beri engkau dan saya. Dalam penyaliban itulah penebusan yang dikerjakan untuk kita. Pengampunan dan keselamatan kita berikan dari Bapa. Berjasa kerjakan terbaik untuk kita, apakah belas kita? Mari kita menjadi umat Tuhan yang mendengar-dengaran akan firman-Nya dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Dengarkan firman Tuhan sebelum dilakukan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan pengetahuan. Sudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan dari kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kita ke atas. Dan cawan perjanjian baru yang dimakaikan darah. Dan darah hidupnya diserahkan bagi engkau dan saya, supaya engkau dan saya boleh memiliki kehidupan yang baru. Demikian juga ia mengambil cawan kesempatan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimakaikan darahku. Perbaiki setiap kali meminumnya di peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kepada Tuhan sampai dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang yang kita ucap syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali kasih, kekuatan dan penghibur yang tetap memampukan dan sedang berjalan dari Engkau. Sifatkan dengan dalam betapa hati berterima kasih.
Tuhan